mulai main golf tertarik dari PS dulu. Pertama kali kenal golf itu umur 8 tahun. Dikenalin papa kebetulan waktu itu karena kerjaan, jadi harus main golf. Terus diajak ke driving range umur 8 tahun, tapi waktu itu masih belum mau. Karena waktu itu lagi suka main bola. Lagi suka main bola. Habis itu dari setelah kejadian itu papa beliin aku kaset PlayStation 2. Waktu itu judulnya kalau nggak salah Tiger Woods PGA Tour apa gitu kalau nggak salah. Terus akhirnya mulai main golf tertarik dari PS dulu. Jadi main PS dulu. Setelah mungkin 1 tahun lebih, umur 10 tahun akhirnya minta papa untuk beliin stick golf. Jadi umur 10 tahun baru mau mulai main golf di Depok. Waktu itu di driving range di Depok. Wah, kayak turun lapangan secara pertama nggak diinget deh. Karena kan nyoba-nyoba kan dari mana, nyoba dari bunker gitu. Tapi inget banget pertama kali main turnamen di Pondok Cabe kelas D kalau nggak salah. Umur kelas D itu kalau nggak salah berarti 9-10 tahun. 9-10 tahun kelas D. Itu main dari Kuning main 89. 89 tuh bagus banget. Waktu itu sih aku ngerasa 89 kenapa sih? Apa sih emang kenapa gitu kan? Ya cuma 89 aja. Ternyata setelah beberapa bulan kemudian main tuh nggak pernah break 90. Selalu 98, bahkan 100, 110 gitu. Oh ternyata 89 tuh waktu itu bagus juga gitu. Dan nggak tahu kenapa sih itu mainnya lagi enak aja. Jadi main 89 tuh pertama kali turnamen aku paling ingat banget itu. Dari umur 10 tahun tuh mulai belum bisa menentukan serius atau enggak sih, cuman senang aja gitu dengan golf. Dan memang hampir setiap hari latihan golf gitu. Terus karena mungkin senang, akhirnya keseriusan itu ya natural aja ngikut gitu. Jadi akhirnya ya udah, saya mau hidup dari sini gitu lah akhirnya. Waktu serius di golf gitu ya, cuman pengen lebih baik aja sih setiap turnamennya, setiap hasilnya lebih baik. Dan waktu itu patokannya papa bilang patokannya skor aja, jadi nggak usah juara. Misalkan sekarang juara 5 gitu, oke, next berarti harus juara 4, terus next lagi juara 3, enggak. Papa patokinnya itu yang penting skornya lebih baik terus. Jadi misalkan main 85 juara 5 gitu ya, terus nextnya main 82 tapi ternyata nggak juara, nggak apa-apa, yang penting skornya tetap improve gitu. Menurut aku 2018 sebelum 1 tahun sebelum turn pro. Karena menurut aku wawasan aku di golf udah lumayan, pengalaman juga main turnamen sana sini. Itu menurut aku waktu amatir yang lagi bagus-bagusnya sih. Makanya setahun setelahnya aku confidence lah untuk masuk pro 2019. Yang pertama sih aku persaingan, karena persaingan di pro pasti lebih bisa membuat golf diri aku tuh lebih baik lagi lah gitu. Karena kan persaingannya kan banyak pemain pro yang bagus juga, karena di Masrin, George, ada Rory, ada banyak pemain pro Indonesia lah yang bagus, yang akhirnya bisa memicu aku untuk bisa lebih baik lagi di golfnya juga. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya kalau mau serius di golf itu mau
apa namanya, cepat atau lambat pasti kan harus turn pro juga kan, harus terjun ke dunia profesional. Jadi pertimbangan aku itu. Terus juga yang ketiganya, aku coba ngobrol sama papa, ngobrol sama pelatih aku David. Terus kata pelatih aku, ya tunggu apa lagi, udah 5 tahun kan di amatir, main SEA Games, main satu, kayaknya pengalaman untuk cari pengalaman lagi di amatir kayaknya ya itu aja gitu, maksudnya udah pernah dialamin. Kita coba sesuatu hal yang baru yang bisa bikin golf kita lebih baik, ya turn pro. Pastinya pernah. Jadi biasanya downnya itu kalau jenuh jarang ya. Biasanya aku kalau jenuh kayak cuman seminggu nggak golf, ngapain aja, maksudnya yang main sama temen lah atau jalan-jalan, nanti setelah itu udah kangen lagi lah sama golf. Paling downnya itu ya namanya golf kan naik turun ya, pasti prestasi kadang bagus, kadang juga enggak ya. Kalau misalkan yang pas lagi downnya itu, apalagi timnas ya, kalau misalkan timnas itu kan kalau lagi down mainnya ternyata malah lebih jelek daripada pemainnya bukan timnas, wah itu pasti adalah beberapa orang yang ngomongin, wah ini gimana sih ya, kayak gitulah. Jadi harus tahan banget sih kalau misalkan lagi down. Tapi memang yang kayak hal-hal kayak gitu biasa aja sih, maksudnya pasti terjadi dan nggak perlu harus dikhawatirkan gitu aja. Yang penting tetap latihan aja, evaluasi apa yang kurang, nanti pasti setelah itu bisa lebih baik lagi.